Selamat sore Mbak, mari silahkan duduk. Iya Mbak, terima kasih. Dengan Mbak Puji ya? Iya. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik Mbak. Kesini dengan siapa Mbak? Kebetulan saya sendiri Mbak. Oh iya. Sambil jalan-jalan sore aja. Naik motor Mbak? Iya. Oh iya Mbak. Sebelumnya terima kasih ya Mbak. Mbak Puji telah berkenan datang ke Biro Psikologi kami kembali. Seperti sesi konseling sebelumnya ya Mbak, Mbak Puji tidak perlu khawatir. Mbak Puji bebas menceritakan apa aja yang Mbak Puji ingin ceritakan, karena di sini terjamin kerahasiaannya, gitu ya Mbak. Terima kasih. Baik Mbak, pada konseling sebelumnya Mbak Puji menyampaikan bahwa rumah tangga Mbak Puji yang kurang lebih berjalan 10 tahun ini sekarang lagi diterpa masalah gitu ya Mbak. Mbak Puji mendapati isi chat suami Mbak Puji dengan rekan kerja yang mesra, dan isi chat tersebut menjurus ke perselingkuhan gitu. Iya Mbak. Lalu Bagaimana Mbak setelah konseling kemarin, apakah ada perubahan? Ada Mbak, alhamdulillah setelah konseling kemarin saya memberanikan diri bertanya sama suami saya tentang isi chat yang sama rekan kerjanya itu Mbak. Lalu bagaimana dengan respon suami Mbak? Awalnya sih dia ngelak gitu ya Mbak. Dia berkali-kali mengatakan kalau hubungannya itu tidak lebih dari teman gitu, sampai dia tuh nyuruh saya gitu untuk tanya gitu sama teman-temannya. Tapi ya saya nggak mau lah Mbak, ini kan rumah tangga kita gitu loh. Ya kalau ada masalah ya selesaiin gitu. Aku cuma pengen kamu tuh jujur gitu, sejujur-jujurnya gitu sama aku gitu. Lalu bagaimana respon suami Mbak setelah Mbak bertanya tersebut? Ya awalnya kayak ngelak-ngelak terus gitu Mbak, tapi pada akhirnya dia ngaku. Setelah suami Mbak mengaku bahwa dia ada hubungan, bagaimana perasaan Mbak? Saya tidak bisa berkata-kata Mbak ya. Hati saya hancur sekali. Saya kecewa dengan dia. Pernikahan yang sudah kita jalani selama 10 tahun, dia menodainya dengan perselingkuhan. Sebagai sesama perempuan, saya tahu apa yang Mbak Puji rasakan. Sakit, tidak bisa berkata-kata ya Mbak, apalagi pernikahan yang sudah berjalan 10 tahun dinodai dengan adanya perselingkuhan. Iya Mbak. Lalu bagaimana sikap suami Mbak setelah kejadian tersebut Mbak? Setelah kejadian itu tuh dia kayak baik-baikin saya, deket-deketin saya gitu Mbak. Mungkin biar dia tuh kayak nambah lebih perhatian gitu. Mungkin biar saya nggak marah-marah lagi, nggak ngungkit-ngungkit masalah itu lagi, mungkin gitu Mbak. Iya Mbak. Kalau menurut Mbak Puji, suami yang baik itu seperti apa? Suami yang baik itu ya yang jujur, yang saling terbuka satu sama lain. Kalau ada masalah atau kekurangan ya, kalau masalah tuh ya diselesaikan bareng gitu, dicari solusinya gitu Mbak. Lalu ayah yang baik itu seperti apa sih kalau menurut Mbak Puji? Ayah yang baik itu yang ya menurut saya yang tidak lalai akan kewajibannya gitu, bertanggung jawab, menafkahi anaknya, selalu ada buat anaknya, untuk bekerja sama ya antar orang tua gitu. Kedua orang tua kan harus bekerja sama ya Mbak untuk mendidik anak, menurut saya begitu. Ya Mbak, apakah Mbak Puji sudah menemukan sosok tersebut di diri suami Mbak, ya sebagai suami Mbak atau sebagai ayah gitu Mbak buat anak? Kalau menurut saya sih, kalau sebagai suami
masih belum ya mbak nyatanya ada kejadian ini. Tapi kalau sebagai ayah sih menurut saya sudah. Kalau sebagai suami belum, itu menurut saya karena ya kalau dia itu ketika ada kerjaan, di kerjaannya itu ada masalah gitu, terus pulang gitu wajahnya murung, ditanya kenapa jawabnya nggak kenapa-napa gitu, cuman capek. Saya juga udah bilang kalau ada kayak masalah atau apa itu cerita, wong ya kita itu udah nikah lama kan, nggak perlu ada yang ditutup-tutupi gitu loh mbak. Tapi ya tetap aja dia cuma bilang iya 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 gitu. Kalau boleh saya tahu, dulu tujuan Mbak menikah itu sama suami gimana Mbak? Ya tujuannya tentunya ya membangun rumah tangga yang baik gitu ya mbak, yang samawa. Kita kan sebelum nikah juga pacaran dulu dulu, terus ya karena sama-sama saling mencintai ya ayolah nikah gitu. Terus ya untuk selanjutnya kan juga saya pengen punya keturunan ya mbak ya. Kalau boleh saya tahu Mbak, apa Mbak Puji pernah mengalami pengalaman yang serupa seperti ini? Mungkin waktu dulu pacaran atau bagaimana, atau dari uh, orang tua Mbak sendiri? Kalau saya lebih ke ini sih mbak, kan dulu orang tua saya itu bercerai mbak karena ayah saya selingkuh gitu loh mbak, sehingga ini apa, dulu tuh orang tua saya tuh sering bertengkar gitu loh mbak. Kalau malam-malam ibu saya tuh nangis dan saya suka pura-pura tidur gitu loh mbak. Ayahku tuh jadi kayak acuh gitu, nggak peduli sama keluarga semenjak ada wanita lain gitu loh mbak. Jadi ibuku tuh akhirnya milih cerai dan aku tuh dibesarin oleh ibuku seorang diri gitu, single mom gitu. Iya. Jadi Mbak Puji ini dulu orang tuanya bercerai karena ayah Mbak selingkuh ya Mbak, sehingga sekarang Mbak Puji merasa bimbang dengan hubungan Mbak sama suami. Apalagi Mbak Puji juga udah ada anak, Mbak takut anak Mbak bernasib sama dengan Mbak dulu gitu ya Mbak, besar di keluarga yang broken home. Jadi kebingungan Mbak Puji ini ternyata disebabkan adanya pengalaman serupa di masa lalu. Iya mbak, makanya saya jadi takut gitu kalau anak saya tuh bernasib sama kayak saya gitu loh mbak. Kan saya tahu rasanya jadi anak broken home tuh nggak enak gitu. Saya kan juga pengen anak saya tuh punya orang tua yang utuh, yang harmonis gitu mbak. Menurut Mbak Puji, perlu ada perubahan tidak? Perlu banget sih mbak, menurut aku. Aku berharapnya tuh suamiku tuh benar-benar mengakhiri hubungan dengan wanita itu, terus ya kembali fokus sama anak istrinya kayak dulu lah gitu mbak. Jika situasi tidak berubah, bagaimana hidup Mbak ke depan? Ya susah dibayangkan sih mbak, hati saya ya pastinya hancur banget gitu loh mbak. Saya bernasib kayak ibu saya, dikhianati suaminya yang yaitu ayah saya. Dan anak saya juga bernasib sama seperti saya waktu kecil gitu, jadi anak yang jadi anak yang hidup di keluarga broken home. Itu sangat menyakitkan mbak. Tapi maaf Mbak, sebelumnya saya perhatikan dari tadi kok Mbak Puji merasa canggung ya dengan saya, jarang menatap saya ketika berbicara. Apakah Mbak tidak nyaman dengan situasi ini atau bagaimana Mbak? Enggak sih mbak, ini sih saya dari kemarin tuh ya kayak kepikiran terus gitu mbak sama rumah tangga saya. Semenjak kejadian kemarin itu saya jadi ragu, kepikiran terus gitu sama suami, bingung ke depan hubungannya tuh mau kayak mana gitu. Dulu saya juga pernah mengalami hal yang serupa loh Mbak.
Namun bedanya situasi saya pada saat itu waktu pacaran. Pacar saya ketahuan selingkuh. Dia sudah janji tidak akan mengulanginya lagi. Namun setelah 1 tahun berlalu, dia ketahuan lagi dan saya putuskan untuk berpisah. Awalnya berat, tapi lama-lama mulai ikhlas dan terbiasa, Mbak. Iya Mbak, jadi banyak ya Mbak wanita-wanita yang maksudnya senasib gitu sama saya. Iya Mbak, banyak juga kok wanita yang mengalami hal tersebut. Jadi Mbak Puji tidak sendirian. Iya Mbak. Oh Mbak, kalau boleh saya tahu, menurut Mbak apa plus minusnya jika tetap bersama? Ya kalau tetap bersama mungkin bersama dan dia berubah kayak dulu lagi, mungkin masa depan keluarga saya tuh akan lebih baik ya Mbak, fokus membesarkan anak gitu dan saling tidak egois gitu. Namun kalau suami saya nggak berubah ya gimana Mbak, ya pasti saya menjalani hari-hari penuh tekanan, rasa kecewa, dan saya akan pastinya menyalahkan diri saya sendiri, apa sih kurang saya gitu, apa salah saya sehingga kok jadi begini gitu. Lalu menurut Mbak apa plus minusnya jika berpisah? Ya kalau untuk saat ini sih saya berharapnya masih bisa diperbaiki ya Mbak, apalagi juga sudah ada anak kan, kasihan anak kalau orang tuanya pisah sih Mbak. Tapi kalau suami saya nggak berubah ya gimana lagi Mbak, masa saya harus hidup kayak gini terus. Lalu dari kedua pilihan tersebut, mana yang lebih menguntungkan untuk Mbak Puji? Menurut saya harus mengambil langkah bercerai sih Mbak, itu yang menurut saya benar-benar kayak tepat gitu, saya merasa kayak tepat gitu. Apalagi setelah saya pikir-pikir sejenak ini tadi, dari kemarin memang sudah saya pikirkan sih, tapi saya lebih mantap kesininya untuk bercerai saja. Jadi menurut Mbak langkah terbaik buat hubungan Mbak ini bercerai gitu Mbak? Iya Mbak, saya ingin memutuskan bercerai saja, saya rasa itu lebih baik. Dan kalau masalah anak ya nanti saya bicara pelan-pelan gitu dari hati ke hati. Dan besok kan juga seiring berjalannya waktu, lambat laun anak saya akan mengerti keadaan ini gitu loh Mbak. Oke Mbak, jadi yang saya dengar dan saya tangkap, Mbak Puji ini masih bingung, sedih dengan hubungan rumah tangga Mbak setelah suami ketahuan selingkuh ya Mbak. Iya Mbak. Sehingga perselingkuhan tersebut berdampak dengan kondisi Mbak akhir-akhir ini. Mbak sering melamun, overthinking, dan ternyata kejadian ini ada pengaruh dari pengalaman masa lalu Mbak, yang mana sewaktu kecil ayah Mbak selingkuh dan ibu Mbak memutuskan untuk bercerai. Di sini juga Mbak Puji juga telah menyampaikan plus minusnya jika bersama, plus minusnya jika berpisah gitu ya Mbak. Dan akhirnya Mbak Puji memutuskan untuk berpisah dengan suami Mbak. Iya Mbak, benar, saya sudah mantap untuk bercerai dan ingin membuka lembaran baru Mbak. Iya Mbak, semoga keputusan Mbak ini menjadi keputusan yang tepat dan terbaik buat Mbak kedepannya ya Mbak. Iya Mbak. Baik Mbak, sesi konseling sore hari ini kita akhiri dulu ya. Dimaafkan jika ada kata-kata maupun tindakan saya yang kurang berkenan di hati Mbak. Jika Mbak Puji membutuhkan bantuan saya, jangan segan-segan hubungi saya ya Mbak. Iya Mbak, makasih ya Mbak. Baik Mbak, selamat sore Mbak. Iya Mbak. Hati-hati di jalan ya Mbak. Iya.